Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Jalan Trader, teman-teman semuanya. Oke, di sini saya akan review juga GBP/USD ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang pencinta pair USD, saya akan review untuk kali ini. Bagi teman-teman yang ingin, misalkan request lah, mau request review tentang apa gitu, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah untuk video berikutnya saya akan mereview apa yang teman-teman mau. Oke, untuk kali ini saya akan mereview tentang GBP/USD dalam perjalanan seminggu kemarin. Di sini sudah saya buka ya teman-teman. Di sini kalau mau 3 time frame silahkan, karena sekarang mau review satu-satu agar supaya jelas. Kita akan buka di satu time frame. Untuk GBP/USD teman-teman juga dapat melihat bahwasanya dari minggu ke minggunya resistennya semakin menurun. Resisten time frame weekly GBP/USD semakin menurun dan belum mampu menembus resisten terdekatnya. Nah, dari inilah kita dapat melihat bahwasanya tren GBP/USD pada mingguan ya semakin menurun. Namun di mana tempat kita masuk ya teman-teman harus pelajari. Oke, di sini kita dapat lihat bahwasanya tren semakin menurun. Artinya apa? Kalau kita melihat tren semakin menurun, maka kita harus menunggu ataupun mencari letak entry untuk open posisi sell, untuk memfollow tren yang sedang berlanjut, bukan kita trading mengcounter asumsi dengan adanya area-area di market sebelumnya. Memang bisa di sini, akan tetapi ini butuh teori ataupun teknik yang cukup luas teman-teman. Oke, kita akan bahas yang ini saja. Karena di sini di time frame weekly dalam satu minggu ke depan itu area-area yang boleh kita ambil adalah area-area sell. Kalau kita ambil buy ataupun mengcounter, resikonya agak cukup berat ya teman-teman. Resikonya lebih artinya di sini kita akan mengcounter ataupun melawan harga. Oke, di sini sudah terlihat di time frame weekly adanya downtrend di mana resistennya semakin menurun ya teman-teman. Resisten semakin menurun dan sampai terakhir ini resisten yang terakhir. Dari bentuk Bollinger Band juga di sini baru saja membuka dan ini sangat terjal ke bawah. Artinya biasanya kalau kita lihat dari harga-harga sebelumnya, area ini membuka, biasanya dia akan cukup kuat. Seperti contohnya yang di sini. Ketika dia mau arah buy, dia membuka lurus, terjal, dia naik ke atas. Price harganya, dia terus alami kenaikan. Inilah fungsi daripada Bollinger Band yang dapat membantu kita. Kita dengan melihat Bollinger Band, itu cukup membantu ya teman-teman. Seperti contoh halnya yang sekarang juga. Ini Bollinger Band terus mengalami penurunan. Oke, di time frame weekly kita sudah lihat resisten-resisten yang semakin menurun, artinya adalah membawa ke arah downtrend. Kita lanjut ke time frame daily. Dari weekly mungkin di sini sudah bisa dilihat. Kita akan lanjut ke daily karena untuk melihat lebih dekat lagi time frame daily. Ketika di time frame daily kita sudah di time frame daily di sini adanya price yang sudah berdekatan dengan area Bollinger Band. Ini juga bisa sebenarnya untuk kita ambil entry sell, karena Bollinger Band ini adalah support resisten juga. Namun karena time frame ini daily ya harusnya teman-teman ketika masuk di sini ya plusnya ya harian juga begitu. Jadi teman-teman ngeceknya juga setiap hari kalau teman-teman pakai time frame daily. Kalau teman-teman pakai weekly, ceknya ya pakai mingguan, jangan pakai weekly tapi ngeceknya per jam ataupun harian. Di sini daily berada di kawasan resisten. Misalkan kita akan trading daily. Oke, ini mungkin bisa untuk signal besok ya teman-teman, untuk signal hari Senin ya. Pun sedikit dia akan kena ya. Daily memang kita ambil entry sell harusnya. Namun akan tetapi dia terbentuk candle di basic BBMA adalah CSAK ya teman-teman. CSAK buy. Ketika kita melihat CSAK buy, karena kita mau tradingnya nggak mingguan nih, kita mau tradingnya adalah harian, kan tren yang kuat sampai 1 minggu.
tren yang kuatnya hanya dalam 1 hari. Oke, saya kira jelas. Time frame daily dia ada CSAK buy, maka sesuai dengan basic BBMA ini adalah area re-entry teman-teman. Dan pas di hari ini, di hari Jumat kemarin ya, hari terakhir ya, tanggal 25, price mengalami kenaikan dari setelah dia reject MA low atau mid-nya juga, middle BB-nya juga, dia mengalami kenaikan sampai ke MA high. Artinya signal daripada CSAK ini, oke, kita akan lihat di time frame terkecilnya, adalah area re-entry ataupun MA low daily, yang mana setelah dia reject MA low-nya, dia naik ke kawasan resisten terendah ataupun middle BB ini sebagai area resistennya. Namun untuk naik ke harga lebih tinggi, kita dapat kecilkan lagi time frame-nya untuk mengambil price action-nya. Daily sudah mengalami kenaikan yang mencapai target umumnya. Dari kawasan low dia naik ke high. Teman-teman bisa pakai jika ada CSAK di kawasan ini, maka di MA low teman-teman dapat gunakan entry buy mengikuti arah signal yang sedang terjadi di time frame ini juga. Jadi teman-teman harus menunggu di time frame ini juga, jangan mengecilkan time frame lagi. Jadi teman-teman harus stay, kalau memang mau time frame daily ya daily, tunggunya sampai 1 hari. Apabila belum 1 hari namun dia sudah mencapai target, ya udah close. Yang penting targetnya adalah 1 hari. Kalau kenanya sekitar 4 jam ataupun 3 jam, silahkan teman-teman close kalau memang targetnya di MA high. Jadi untuk daily kemarin ini ada mengalami kenaikan, dan untuk weekly besok, time frame weekly, untuk time frame weekly ini sudah ada signal teman-teman. Kita bahas antara daily dan weekly ya. Ini ada signal untuk daily, untuk weekly ini adalah area momentum sell. Jika ada momentum sell, maka akan ada re-entry sell yang kita jangkakan. Dan ternyata di sini area re-entry sell-nya, apakah minggu besok re-entry sell ini akan terjadi lagi? Nah, kita tidak tahu ya. Kita hanya berhak untuk menunggu dan mengambil resiko ketika kita masuk dalam market. Misalkan kalau kita entry di ini adalah kawasan re-entry ya teman-teman, MA high, maka resiko kita harus kita ketahui di mana nanti kalau kita ambil posisi sell dan targetnya sampai mana. Jadi kalau kita mau ambil di sini, otomatis kita cari resisten yang terendah, minimal 1:1 kan, untuk ambil take profitnya. Nah, bisa teman-teman sell di area high, di area top Bollinger Band, dan ketika ada momentum buy, teman bisa close ataupun bisa melihat resisten yang terdekat. Caranya seperti itu teman-teman. Oke, untuk minggu besok teman-teman bisa menunggu di kawasan ini dengan entry open posisi sell dan targetnya ke area terendah lagi, dan stop lossnya teman-teman silahkan cari area resisten terdekat atau resisten yang agak jauh boleh, sesuai dengan kemampuan teman-teman ataupun resiko yang bisa teman-teman tanggung. Ini adalah signal untuk minggu besok ya, entah akan terjadi sell-nya hari Senin ataupun Selasa atau Kamisnya, ataupun hari terakhir malah yang terjadi sell-nya. Kita tidak tahu, namun yang kita tahu adalah areanya. Jika kita mau ambil entry sell, ya areanya di MA high. Kita mau ambil buy, ya areanya di MA low. Seperti itu teman-teman. Cukup simpel namun susah gitu loh kalau di market yang sedang bergerak. Jadi teman-teman perlu pengamatan dan percobaan, nanti feelingnya akan ketemu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review USD minggu ini. Silakan teman-teman untuk minggu besok mencari area entry sell. Insya Allah akan ada pergerakan sell yang cukup kuat untuk minggu besok, entah itu hari Senin, hari Rabu ataupun hari Jumat, saya tidak tahu. Yang penting di sini arah trend sell akan terjadi kuat lagi. Kita akan melihat untuk minggu besok. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan kapok-kapok ya untuk belajar bersama di sini. Silahkan teman-teman kasih like ataupun komennya
Jika teman-teman ingin berinteraksi ataupun ada yang salah dari saya, silahkan teman-teman komentar, saya tidak keberatan. Jika ada teman-teman yang direview tentang pair yang sedang mengalami floating, silahkan teman-teman juga komentar, kalau saya akan buatkan di video berikutnya. Atau teman-teman yang ingin bergabung ke grup, silahkan di kolom deskripsi dicek, ada link untuk masuk ke grup, ada di WA. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.